Berarti bayi itu setelah usia 4 bulan, dia ketika dipanggil, dia seharusnya sudah memahami. Memahami di situ bukan bisa bicara, paling tidak dia tahu kalau dia dipanggil. Rumusnya, kalau bayi umur 1 bulan itu minimal bisa 1 kata. 1 tahun, 1 tahun minimal 1 kata. Jadi kalau kalian punya anak, kita punya anak usianya 1 tahun, tidak bisa mengucapkan 1 kata pun, berarti dia bisu. Jadi minimal A. Tapi yang paling banyak disebut ma, karena ada mamanya. Sehingga kalau anak itu memanggilnya 2 kata, dia cerdas, mama. Jadi rumusnya setahun 1 kata, 2 tahun 2 kata, 3 tahun 3 kata atau lebih. Itu ukurannya. Jadi jangan berharap bayi 1 tahun ngomongnya saya mau makan, nggak mungkin. Dia akan paling banter, dia akan ngomong makan atau mam. Paham gak? Tapi kalau usia anak kita 2 tahun tapi kurang dari 2 kata, berarti perkembangannya lambat. Usia berapa yang paling cerdas? Bayi paling cerdas itu usia 1 sampai 4 yang pernah saya sampaikan kemarin. Usia itu adalah apapun yang didengar, apapun yang ia lihat itu terekam dalam otaknya. Walaupun dia belum paham. Sehingga kalau sampean ingin punya anak hafal Quran, rumusnya sederhana. Di usia 0 bulan itu sudah didengarkan Quran, walaupun dia belum bisa baca Quran. Karena Quran itu bisa dihafal walaupun tidak bisa menulisnya. Itu hebatnya. Quran itu bisa dihafal walaupun kita nggak bisa menulis. Buktinya orang buta bisa hafal. Nah, di usia 0 bulan didengarkan. Yang paling bagus yang baca adalah ibunya atau bapaknya. Kalau tak sempat, minimal ada voice atau ada suara yang dia dengar berupa MP3 kah, TV kah, atau apa. Berarti bulan pertama juz 1, bulan kedua juz 2, bulan ketiga juz 3. Berarti perlu berapa bulan? 30 bulan. Jangan diacak. Bulan pertama juz 1, juz 2, juz 3. Jangan, itu otaknya ngacak nanti. Jadi kalau mau cerdas anaknya, bulan pertama gak usah ganti-ganti. Juz berapa? Juz 1. Bulan kedua juz berapa? Juz 2. Bulan ketiga juz 3. Gak usah ganti, diulang saja. Nanti tahun ketiga dia sudah bisa bicara. Karena bayi itu kalau sudah 2 tahun ke atas dia akan bisa ngomong. Tahun ketiga dia bercerita. Tahun keempat analisis otaknya. Tahun kelima sudah bisa menyimpulkan. Makanya kalau kita bikin skripsi itu 5 bab. Ya kan? Kalau bikin skripsi, kalau disertasi sampai 7 bab biasanya. Kalau skripsi itu bab 1 pendahuluan, bab 2 daftar pustaka, teori, bab 3 metodologi, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan. Jadi ternyata usia manusia itu 5 tahun dia sudah bisa menyimpulkan. Jadi kalau anak, kenapa kok 6 tahun baru masuk sekolah? Karena dia sudah bisa beol sendiri, kencing sendiri. Kalau di bawah 5 tahun, jangan berharap anak sampean bisa kencing sendiri. Yang ada sampean dikencingin. Gitu kan? Yang salah bapaknya. Nah, yang perlu diperhatikan tadi rumusnya tidak boleh ngacak. Nanti ketika diajarkan huruf di usia 2 tahun, di usia 3 tahun, ketika sampean mengajarkan alif, a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, dan seterusnya, dia akan mudah menangkapnya. Bahkan dia akan mudah ketika diajarkan bismillahirrahmanirrahim, akan cepat lengket hafalan itu. Cukup 1, 2, 3 kali ngulang langsung nempel. Tapi kalau anaknya dari 0 bulan didengarkan musik, pas diajarin ngafal, hari ini diajarkan alif, besok ba, pas nyampe ba alifnya lupa. Dan itu banyak anak yang model seperti itu. Jadi kalau ingin anak yang cerdas, ikhtiarnya begitu. Apa rumusnya lagi? Ketika usia 1 tahun, bayi itu seperti malaikat.
Nggak ada bayi setahun rewel itu. Kalau bayi setahun rewel berarti yang salah, ada sesuatu dengan anak, sakit kah atau gimana? Karena rumusnya, teorinya 1 tahun itu tidak rewel, kayak malaikat, menengai, nurut. Masuk 2 tahun mulai meningkat, udah mulai namanya masa tantrum. Apa itu tantrum? Semuanya salah, bergerak salah, ngomong salah, digendong salah. Itu namanya tantrum. Rumusnya cuma satu, didengarkan, dipeluk, didiemin. Nggak boleh disiram, tidak boleh dipukul. Karena banyak orang tua yang anaknya tantrum disiram. Tanya satu sama lain, kayaknya dulu waktu kecil pasti pernah disiram. Kalau itu dilakukan, ketika nanti dia besar, dia akan punya mental yang kurang berani. Kayak sampean itu, nata barang aja gak berani, malu. Karena dulu waktu kecil pernah disiram sama orang tuanya, waktu tantrum. Ingat-ingat. Jadi kalau tantrum anaknya dipeluk, gak boleh disiram, didiemin. Nanti diam-diam sendiri. Itu namanya tantrum. Kapan masa tantrum? 2 sampai 3 tahun. 3 tahun ke atas bukan tantrum lagi, namanya masa setan. Jadi anak 4 tahun, 5 tahun tuh nakalnya luar biasa. Apapun, punya adik dikerjain. Itu kenapa kok nakal luar biasa? Itulah otak analisis tadi yang saya bilang. Otaknya sedang menganalisis, ada apapun pengen dipegang, pengen dirasakan. Ada api pengen dipegang gitu kan. Kalau sudah merasakan panas barulah dia berhenti. Itu masa 4 sampai 5 tahun. Kalau orang tuanya tahu, nggak mungkin sembarang ngomel. Tiba-tiba sudah rapi diberantakin. Anak saya kan di usia itu sekarang akrom itu. Ada selimut dilempar, ada bantal dilempar, apapun diacak-acak, sudah itu ketawa. Hahaha. Itu dalam rangka mencari, menganalisa otak. Kalau sampai bilang diam, langsung. Akhirnya anaknya goblok. Anaknya, coba kita lihat sejarah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu kalau gangguin Nabi, itu pernah Nabi lagi sujud, dia naik di atas. Itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Coba lihat sejarah. Nabi marahkah? Tidak. Makanya apa kata Nabi? Salah satu yang paling menjadikan apa? Ketika ada masjid yang hilang suara anak kecil. Makanya kalau ada di masjid, di musola anak kecil jangan diusir, biarin saja. Mana kalau nggak ada itu sedih, karena tidak ada lagi anak kecil nanti yang mau sholat. Saya sekarang kalau sholat, akrom udah nungguin kapan sujudnya ini. Asik mau sujud langsung. Begitu sujud dia gencet kepala saya. Oh lama begitu. Sampai sudah nggak kuat saya naik, dia pun ikut ke atas pegang sampai ke Nabi. Dan dia bahagia. Asik. Apa yang harus dilakukan? Jangan diomelin, cukup dikatakan, Mas Akrom, begitu nggak boleh. Nanti jangan begitu ya. Bukan kamu. Itu yang stres namanya bapaknya. Saya mengajarkan ini karena tidak banyak di kajian sekolah, di pesantren yang diajarkan hal-hal yang seperti itu. Kalau tahu, insya Allah anaknya tidak jadi anak stres. Setelah masuk sekolah sudah mulai dia tenang, masanya tenang. Boleh pakai HP, boleh. Yang tidak boleh itu kalau tidak dibatasi. Jadi apapun tuh boleh, silakan tapi dibatasi. Boleh nak, tapi jam sekian selesai ya. Dia akan berhenti. Bukan, gak boleh. Kalau selalu tidak boleh, maka dia akan mencari cara semampu kita untuk berbohong supaya bisa melakukannya. Paham ya? Jadi yang dikasih tahu itu manfaat, mudorotnya dikasih tahu. Biar dia berpikir sendiri. Oh begitu ya. Oh begini ya. Itu cara mendidik anak ala Nabi. Kenapa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu luar biasa? Karena waktu kecil cucu beliau itu diramut oleh Nabi sendiri. Kenapa Abdullah bin Abbas itu luar biasa? Karena diramut oleh Nabi. Nabi itu kalau ngomel biasanya nyindir, gak langsung. Nabi ketika dikomplain oleh Siti Aisyah, komplain
Nabi ngasih taunya nggak langsung ke Siti Aisyah, ngasih tahu melalui Fatimah. Jangan tahu sejarah ketika Siti Aisyah komplain, kasih tahu tuh bapakmu, kata Siti Aisyah ke Siti Fatimah, kasih tahu bapakmu, jangan selalu ngingat Siti Khadijah terus, kan ada saya, masa ingat terus. Apalagi kalau ada saudaranya Siti Khadijah datang, itu Nabi begitu luar biasa memberikan jamuan. Cemburulah Siti Aisyah. Akhirnya Nabi cuma tersenyum manggil Fatimah, Fatimah sini, kasih tahu ya sama Aisyah, saya itu nggak pernah menikahi perawan kecuali dia. Siti Khadijah itu bukan perawan, bukan orang yang kemudian yang tidak pernah menikah sebelumnya. Dia pernah menikah sebelumnya. Siti Aisyah itu satu-satunya yang bukan janda, kira-kira begitulah. Akhirnya itu disampaikan, akhirnya Siti Aisyah pun terdiam. Jadi nyindir istrinya saja melalui anak. Nah kita kadang-kadang kurang sabar, anaknya dijewer, diangkat ke atas, dibanting, dimasukin, ditinggal depan rumah, tutup pintu. Nah nanti kalau sudah punya anak, sekarang boleh tersenyum karena belum punya anak, apalagi punya suami. Sampai telat suaminya dikuncin pintu biar tidur di luar. Itu namanya istri sablon. Jadi jangan sampai seperti itu. Gak boleh telat. Nah, sampean aja kalau telat di sini kan masih saya maafkan. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan puasa kita memberikan kita kesabaran yang lebih besar. Karena inti puasa itu hablum minallahnya apa? Hablum minallahnya ibadah kepada Allah. Hablum minannasnya supaya kita merasakan bagaimana rasanya lapar, supaya punya nilai sosial kepada sesama. Oh ternyata lapar itu seperti itu. Baru juga sebulan puasa sudah lemes. Karyawan saya banyak yang sakit kemarin, izin sakit. Ternyata selama hidup memang jarang puasa. Puasanya hanya bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan gak puasa. Saya dulu di pondok ngamalkan puasa Daud. Jadi kalau kalian mau ijazah, saya punya ijazahnya. Puasa Daud, salah satu fadilahnya ya minimal punya uluk-uluk Nabi Daud gitu. Apa keutamaan Nabi Daud? Kalau Nabi Daud bersuara, angin berhenti, burung berhenti, semut berhenti. Kalau kita irsad langsung angin makin besar. Nah itu ada puasa Daud namanya. Jadi kalau biasa puasa, insya Allah puasa Ramadan tidak akan berat. Dan saya berharap teman-teman walaupun capek sekali, tetaplah berpuasa. Apalagi di akhir-akhir seperti ini, pelanggan banyak, tetap puasa. Layani dengan baik. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan dengan penghormatan yang luar biasa, maka balasannya fahayyu bi ahsana minha. Maka berikan penghormatan itu dengan yang sesuai yang diberikan. Bahkan aurudduha, kalau perlu lebih banyak, lebih besar. Jadi pelanggannya senyum, sampean senyum. Jangan pelanggannya senyum, sampean mencurang. Pas saya ada baru senyum. Jangan. Ya senyum. Kalau perlu sama senyum semut aja senyum. Sama tikus senyum. Semua. Sama siapa tadi yang satpam tuh kasih tahu supaya senyum, walaupun capek senyum. Saya saja lewat nggak tahu kalau itu mobil saya nggak ngasih tahu kalau saya baru ganti mobil, sengaja. Ternyata pas saya masuk di gini, tidak boleh masuk, nggak boleh masuk mobil. Terus saya bilang, saya buka kaca, syuk. Baru boleh dulu pelanggaran. Jadi begini, dan tidak senyum. Jadi harus senyum, ya. Berarti kan kesimpulan saya begini. Oh, berarti kalau dengan orang nggak senyum. Kalau dengan saya syukus, karena tahu saya ada, tapi giliran nggak tahu kalau di dalam ada saya. Sudah gini, wajahnya pun tak senyum, nanti senyum. Senyum itu enak.
Ini cuma sama yang cantik-cantik aja yang senyum. Ada pelanggan cantik, ganteng. Ya, jadi teman-teman tolong senyumlah. Apa susahnya senyum? Tarik ininya dikit, senyum. Capek nggak apa-apa. Itu jadi nilai jihadnya sampai mati sekalipun nggak apa-apa, tak kubur di sini. Ya, kita tuh lengkap. Mau mati kuburan ada di depan situ. Mau sakit ada rumah sakit. Mau belajar ada pesantren. Mau ke toilet ada toilet. Jadi gak usah pusing. Mati sekalipun sampai itu lagi jihad untuk mencari nafkah untuk keluarga. Itu jihadnya sampai. Gak usah khawatir. Masuk surga temenan. Kalau nggak masuk surga nanti komplain ke malaikat. Bilang sampai. Saya gini-gini amal dikit. Saya masih tarawih walaupun telat. Saya masih sholat. Pas di pos serba. Kalau di rumah ya lali aku. Minimal itu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma shalli ala Muhammad Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi